Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Kemudian di tahun 2008 saya menyelesaikan pendidikan. Selama di kampus dulu aktif di beberapa kegiatan mahasiswa. Salah satunya di kami, kemudian juga pernah jadi Sekretaris Jenderal Pemerintahan Mahasiswa. Kemudian selain itu juga aktif di laboratorium, ya, jadi menjadi asisten laboratorium. Setelah tamat kuliah, saya berniat pengen jadi dosen sebenarnya. Tapi memang waktu itu untuk jadi dosen itu kan harus kuliah lagi S2. Sementara jatah dari orang tua saya itu kuliah cuma sampai S1 selesai. Kalau mau lanjut ke S2 mesti biaya sendiri. Nah, kemudian di samping itu selain pengen jadi dosen juga pengen jadi, ya waktu itu pernah ikut seminar wirausaha, tertarik juga pengen jadi pengusaha gitu kan. Jadi kemudian di tahun 2009 awal tuh saya pulang ke Lampung karena kebetulan waktu itu bapak saya sakit. Jadi pulang untuk lihat orang tua, kemudian akhirnya ya terus di sana, nggak balik lagi ke Medan. Dan memang berniat udahlah pengen di Lampung aja, mau ngurus orang tua gitu. Kemudian di tahun 2009 tuh mulai usaha sebenarnya. Pertama sekali dulu nanam singkong. Karena memang di Lampung itu dulu kalau kawan-kawan ke Lampung nanti, ya terutama Lampung Utara itu sejauh mata memandang tuh kebun singkong. Ya kan? Jadi karena ada banyak pabrik tapioka di sana juga. Ditambah lagi waktu saya pulang itu Medco itu coba buat pabrik etanol menggunakan bahan singkong. Rencananya ini sebagai pilot project lah sebelum akhirnya membuka di pabrik etanol di Papua yang terbesar di Asia itu nanti rencananya. Tapi kayaknya sekarang tutup pabriknya. Ternyata nggak ngangkat ya, singkong tuh nggak menghasilkan etanol sesuai yang diharapkan mungkin. Nah kemudian di tanam singkong, kemudian 6 bulan kemudian bapak saya meninggal karena waktu itu kegiatannya untuk ngisi kegiatan orang tua nggak terurus lagi kebun singkongnya, saya biarkan juga sampai bersemak. Kemudian saya coba usaha dulu yang pertama sekali itu susu kedelai, ya. Jadi jam 3 pagi bangun, giling, ya kan, rebus. Kemudian akhirnya habis subuh itu udah mesti harus dibawa ke pasar. Dan waktu itu memang omset pertama itu Rp3.000 ya hari pertama itu. Nah itu jadi catatan cerita lah dulu. Kemudian juga memang jadi bahan omongan karena memang saya dulu kan masuk ke USU siswa undangan. Kebetulan lah waktu saya terpilih sebagai siswa teladan di Lampung Utara, pulang kampung cuma buat susu kedelai dan nggak laku. Nah gitu, itu jadi bahan omongan di pasar waktu itu di Pajak. Ya namanya kota kecil ya, jadi mudah lah tersebar cerita itu kemana-mana. Tapi ya saya dulu emang orangnya agak cuek gitu, jadi ya biarin aja lah, nggak urusan gitu. Jadi kemudian tetap fokus kerjain susu kedelai. Walaupun waktu itu ibu saya sampai menangis ikut bantu, tapi ikut nangis gitu. Aduh anakku kuliahnya sarjana, harapannya jadi manajer gitu kan. Tapi kok malah kayak gini gitu, ya kan. Ya tetap ya namanya orang tua gitu kan. Saya tinggal ibu saya waktu itu, namanya orang tua ya udah tetap dibantu anaknya gitu kan. Tapi ya itu kayak nggak nerima gitu. Nah, kemudian akhirnya emang susu kedelai akhirnya ya alhamdulillah sempat juga dapat omset sampai ya 2-3 juta sebulan gitu kan. Kemudian akhirnya tertarik dengan usaha jamur dan seterusnya gitu. Ya itu di tahun sampai 2011 ya. Di waktu itu juga saya kebetulan untuk modal memang dari dulu nggak pernah ada masalah. Waktu itu kebetulan keluarga ada saya pinjam, kemudian dari kawan-kawan kuliah juga ada. Kawan-kawan sekolah waktu SMP, SMA itu ada juga yang bantu untuk pemodalan. Akhirnya jamur ini berjalan lah ya. Sempat juga waktu itu sampai hampir 100 kilo satu hari penjualan, dan kerja saya itu cuma habis subuh sampai jam 7 pagi, kemudian kosong. Habis itu nanti ke jam 5 itu nanti orang mulai berdatangan ke rumah,
mesen madu, bukan mesen madu, mesen jamur gitu ya dulu. Nah kemudian kalau dia nggak pesen jam 5 maka pagi udah nggak ada lagi karena udah ada pemiliknya semua. Jadi nanti saya punya beberapa rekanan yang punya beberapa kumbung jamur namanya. Di tempat saya ada juga. Nah kemudian nanti di pagi-pagi itu saya kumpulin, saya bagikan ke pasar, ke pelanggan itu tadi. Ya lumayan lah waktu itu usaha jamur ini ya. Lumayan, kemudian akhirnya mungkin apa ya, karena terlalu semangat. Jadi waktu itu langsung mulai memperbesar kapasitas produksi. Nah, jadi ada suntikan dana, kemudian akhirnya saya paksakan untuk mulai produksi yang lebih besar. Cuma kok akhirnya waktu itu mungkin apa ya, belum dapat teknik yang pas sehingga akhirnya banyak gagalnya waktu itu. Ya, jadi waktu itu kita pernah tanam untuk 3.000 backlog namanya, itu nggak ada yang jadi gitu kan. Ya macam-macam lah. Ya, karena mungkin belum dapat ini, saya terus belajar waktu itu, saya tanya sama kawan-kawan saya di Jogja gimana biar berhasil gitu kan, apakah bibitnya dan sebagainya ya. Nah, kemudian itulah dia kegiatan awal di Lampung, kemudian akhirnya saya pindah ke Medan. Hijrah. Terjerembab jatuh, terus kau terjang. Berlari jangan berhenti, berusaha meninggalkan apa yang telah kau lalui. Dalam kegelapan masa lalu, bagai dunia yang indah namun lelah. Hijrah, bersusah payah untuk kehidupan yang lebih cerah. Aku harus meninggalkan dan membuang jauh untuk agamaku. Lebih baik perlahan jalan ke depan daripada aku harus diam dalam kelam. Teruslah berjalan dengan ilmu, menapaki para generasi awal terdahulu. Al-Anwa menemani ibadahmu, juga hijrahmu. Cerita inspiratif kali ini datang dari Omar Baka. Datang ke Yogyakarta untuk urusan kantornya. Tapi, something bad happened. Jamret berulah bikin kacau rencana. Fathi percaya kan, tawakal sebaik-baik bekal. Lalu ada jalan terang di setiap kesulitan. Fathi Baka percaya, ikhtiar itu sekuat-kuat usaha. Aha, tapi masa iya? Itu si Haris temen SMP aneh dulu. Oh, beneran. Ingat Fathi, teman sejati itu mudah memaafkan. Yang mau mengingatkan saat kita di tepian jurang. So, apa cerita inspiratif Fathi hari? Apakah penyakit lambung Anda tidak kunjung sembuh setelah berobat atau meminum obat? Apakah Anda ingin imunitas Anda tinggi dan terjaga dari serangan virus? Madu lambung At-Taubah sudah terbukti berkhasiat mengobati masalah lambung dan meningkatkan imunitas tubuh dengan izin Allah. Terbukti ampuh juga mengatasi mah kronis, asam lambung, tukak lambung, sakit ulu hati, sesak napas, pusing, mual akibat mah, kurang nafsu makan, kurang konsentrasi, bau mulut tak sedap, dan lain-lain. Untuk konsultasi, hubungi telepon dan WA 0813 8107 8690. Pesan segera madu lambung At-Taubah, menyehatkan lambung secara pasti.
itu tadi sampai tahun 2011 ya. Jadi saya sampai tahun 2011 itu di Lampung. Kemudian usaha jamur sempat naik dan di tahun 2011 itu saya nikah. Ya kan? Jadi bulan Maret saya nikah. Saya ada rencanain itu bahwa nanti jamur ini bakal jadi modal nikah nih. Nah, gitu bahasanya. Jadi pas waktu itu kita sudah tanam, diharapannya di bulan 1 tuh mulai panen. Nah, nanti puncaknya di bulan 2 dan mulai turun di bulan 3. Jadi pas lah gitu, puncak panen pas di situ kita dapat dan di situ bisa ada modal lah buat nikah waktu itu kan gitu niatnya. Tapi qadarullah waktu di bulan 1 itu dari berapa ribu backlog yang kita buat tuh nggak ada satupun yang jadi gitu. Jadi waktu itu kena serang hama, kena jamur yang lain. Ya kan? Jadi emang waktu itu habis, sementara saya harus berangkat ke Medan, nikah ke Medan, kebetulan istri saya waktu itu orang Medan, balik ke sini. Nah kemudian mikir itu gimana gitu kan. Sementara usaha kan nggak ada hasil sama sekali. Uang udah diinvestasikan semua lah ke situ, waktu itu niatnya begitu. Nah kemudian ya yang terpikir waktu itu ya udah saya SMS-in kawan-kawan, dulu belum ada WA ya. Ya saya SMS-in kawan-kawan saya mulai dari kawan SMA, kawan kuliah, kan mereka udah kerja semua. Karena tolonglah pinjam uang 1 juta saya bilang. Kan karena waktu itu hitung kan sekitar 30-an juta ya untuk ongkos, untuk biaya nikahnya dan selain dan terusnya lah. Nah kemudian akhirnya saya SMS-in kawan-kawan saya itu, ya alhamdulillah mereka masih percaya lah sama kita gitu kan, dan dibantu lah, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, bahkan ada yang 3 juta gitu kan. Sampai akhirnya ngumpul semua, itulah jadi modal buat nikah sebenarnya. Jadi kalau orang itu mulai nikah dari nol, saya itu dari minus. Jadi waktu malam pertama kami itu, kami nggak bicarakan yang lain, cuma bicarakan hutangnya sama siapa aja ya. Jadi waktu itu, jadi malam pertama itu kami ngelis hutang, saya berdua sama istri, dan istri saya kaget sebenarnya. Waduh ya kan, kerja nggak jelas. Ya kan, kemudian pertama yang didapat kabarnya hutang gitu kan, dan kita list itu kalau nggak salah itu sekitar 49 jutaan lah, ya kan, plus kerugian usaha jamur itu karena ada investor juga di situ. Saya bilang udahlah, saya ini karena kesalahan saya ganti aja lah, nggak apa-apa gitu kan. Jadi waktu itu memang minus. Kemudian di bulan pertama ya kan, sampai bulan pertama, kedua, ketiga itu memang nggak ada pekerjaan sama sekali. Saya kebetulan rumah itu udah dibayar istri duluan. Istri kebetulan memang bekerja kan, jadi dia ada uang, kemudian dia sewakan rumah. Kemudian ya makan itu barengan dengan mertua, karena di belakang rumah mertua, jadi mertua anterin makan gitu kan. Jadi pokoknya enak banget lah jadi menantunya gitu kan. Cuma memang saya nggak nyaman juga dengan kondisi itu kan, karena memang nggak boleh kayak gini gitu kan, tanggung jawab harus sama saya gitu. Kemudian kita coba mulai usaha lagi. Akhirnya saya coba buat proposal ya, karena kebetulan waktu dulu di kampus kan kita punya pelajaran gimana buat proposal bisnis gitu kan. Nah itu jadi nilai plus juga waktu itu. Akhirnya saya buat, dan kebetulan tuh ada salah satu pengusaha di Medan, dia siap mendanai. Dia punya lahan 1 hektar, kemudian dengan dana 85 juta ya, dia siap bantu. Nah cuma masalahnya waktu itu 7 bulan berjalan itu ada miskomunikasi, karena kebetulan yang megang uangnya itu kan istrinya. Nah istrinya yang mencairkan sedikit-sedikit, dan di bulan ke-7 itu ada saudaranya datang dari kampung menyalah-nyalahkan kerjaan saya gitu kan, karena dia orang pertanian, katanya oh nggak begitu, nggak begini, dan kebetulan istrinya ini lebih percaya saudaranya ini daripada saya gitu kan. Nah akhirnya di bulan ke-7 itu saya putuskan untuk mengundurkan diri dari kerjasama itu, dan 7 bulan itu nggak ada bayaran, nggak ada gaji. Saya tinggal di Marendal, lokasi usahanya itu di Diski, 37 km satu hari, PP jadi sekitar 70 km, itu harus ditembus tiap hari selama 7 bulan, nggak ada gajinya. Ya sampai mertua nanya gitu kan, itu dibayar berapa katanya. Dan akhirnya ya udah, akhirnya saya mengalah gitu kan, mengalah karena memang udah kondisinya udah nggak enak gitu di rumah kan. Saya mengalah. Saya telepon adik kelas saya yang kebetulan waktu itu konsultan, dan kemudian akhirnya masih ada bangku nggak di situ biar saya bisa duduk di situ biar kelihatan kerja aja sebenarnya kan. Nah kemudian akhirnya ada bang katanya, tapi gajinya cuma 1,2 juta waktu itu tahun 2011 ya. Nah, 1,2 juta nggak apa-apa lah, yang penting ada dulu lah saya bilang.
waktu itu kawan-kawan saya mungkin yang udah tamat sama Barama itu udah 3 tahun itu ya udah 5-6 juta kan gajinya. Ya kan, kemudian akhirnya ikut di konsultan, saya ngerjain semua, hampir semua saya ngerjain. Ya kan, mulai dari ke klien, nyelesain pekerjaan klien, semua lah saya, sampai penagihan saya juga gitu kan. Gajinya alhamdulillah waktu itu dapat 1,5. Dikasih 1,5 sama pemilik kantornya. Karena itu udah nikah 1,5 lah, jangan 1,2 katanya gitu. Dan itu saya cuma berlangsung kalau nggak salah 2 bulan di situ. Karena kantornya mulai kolaps. Kerjaannya ada masalah antara pemilik kantor dengan kantor pusatnya. Nah, jadi akhirnya ada kolaps dan akhirnya saya harus serabutan lagi. Kebetulan karena udah dapat nama di kantor sebelumnya, ada beberapa kantor yang lain pakai jasa saya. Nah, disitulah akhirnya saya bisa dapat tambahan. Nah, cuma masalahnya ya, ketika di kantor yang lain ini, kepala kantornya perempuan, janda, masih muda, ya kan? Aduh, kata saya, ini bahaya, saya bilang, ya kan, gak bisa saya di sini. Dan akhirnya ya saya putuskan untuk resign juga dari konsultan dan mulai lagi petualangan di usaha jamur. Nah, ini di jamur lah akhirnya kita mulai berikutnya lagi setelah di konsultan. Apakah daya tahan tubuh Anda menurun, kadar kolesterol jahat di dalam darah tinggi, sulit buang air besar, asam lambung tinggi, atau beberapa keluhan lainnya? Segeralah konsumsi Prozam, probiotik dan air Zam-Zam merupakan sinergi lengkap dari herba-herba pilihan yang berkualitas, kencur, cabai Jawa, kelor, jahe merah, dan beberapa bahan yang lainnya. Perpaduan ini menjadikan Prozam sebagai herbal bestseller yang menjadi bukti bahwa Prozam benar-benar berkhasiat dan dipercaya oleh masyarakat. Ingat, apapun keluhan Anda, diprozamin aja. Biiznillah, dengan izin Allah akan membantu menghilangkan keluhan Anda. Jangan biarkan penyakit bersarang lama di tubuh Anda. Segeralah pesan sekarang juga. Untuk pemesanan dan konsultasi, silakan hubungi nomor 0812 6087 4085. Prozam diproduksi oleh CV Jaya Natural Yogyakarta. Tidak ada satupun makanan yang bisa menggantikan makanan dan minuman melebihi susu. Hadis riwayat Ahmad. Produk Eksa, susu kambing etawa bubuk multiguna yang sudah bersertifikat BPOM RI dan halal MUI. Susu Eksa dibuat dari susu kambing etawa yang dibudidayakan secara organik, yang diolah secara baik dengan komposisi susu kambing etawa bubuk, maltodextrin, dan krimer nabati. Insya Allah bermanfaat sebagai sumber nutrisi dan gizi, juga sebagai terapi pengobatan terhadap berbagai penyakit dengan pola makan yang alami untuk semua usia dari balita sampai lansia. Susu Eksa kambing etawa menyehatkan, mencerdaskan, menguatkan insya Allah. Sekilas Yayasan Cinta Sedekah. Sejarah Yayasan Cinta Sedekah adalah lembaga nirlaba milik kaum muslimin yang berkhidmat sesuai syariat untuk mewujudkan masyarakat muslim yang bermartabat. Visi: menjadi lembaga sosial terbesar di Indonesia yang terpercaya dan profesional sesuai sunnah. Misi: menyelenggarakan program sosial online dan offline yang dapat dipertanggungjawabkan, menghimpun bantuan sosial sesuai syariat, mengenalkan CS ke seluruh Indonesia secara online dan offline, membangun jaringan kerjasama yang luas, baik nasional maupun internasional, mendukung program dakwah Islam secara online dan offline yang amanah. Program Yayasan Cinta Sedekah: 1. Rumah Tafid, 2. CS Peduli Sosial, 3. CS Peduli Dakwah, 4. Poster dakwah harian, 5. Aplikasi Zakati, 6. Program Cinta Sehat, 7. Aplikasi Jadwal, 8. Program Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, Anda juga bisa menyaksikan acara kami di sosial media. Jangan lupa follow, like,
subscribe, share, dan komen untuk mendapatkan informasi yang update di Salam TV. Ya, jadi setelah akhirnya saya keluar dari konsultan, kemudian akhirnya saya buka lagi buat proposal lagi, kumpulkan dana kawan-kawan, buka usaha jamur lagi. Dan ini memang betul akhirnya kesalahan berikutnya terulang lagi dan akhirnya bangkrut lagi itu. Ya kan, saya akhirnya berpikir ini apa sih masalahnya gitu kan? Ini kok gagal aja. Saya sampai harus telepon orang tua saya lagi. Saya sampai bilang, Ma, kalau mama masih ada dendam karena nggak mau ngikutin omongan mama waktu itu, minta maaf lah gitu. Saya sampai nangis juga cerita waktu itu, minta tolong dimaafin. Tapi alhamdulillah memang Allah waktu itu ngasih jalan juga bahwa di waktu itu kalau nggak salah di Antv waktu itu Ustadz Yusuf Mansur itu kan sering ceramah tentang wirausaha. Nah, ibu saya itu tiap pagi dengerin itu dan alhamdulillah itu membuka pintu hati ibu saya untuk akhirnya, oh udah nggak apa-apa kok mama, udah nggak apa-apa katanya, mau kerja apa aja nggak masalah, rezeki udah ada yang ngatur gitu. Nah itu akhirnya buat saya tenang. Kemudian akhirnya setelah kita usaha jamur gagal lagi, saya akhirnya kuliah lagi, ngambil S2. Saya pengen cari jawaban kenapa saya gagal aja ini kan. Nah gitu. Dan kemudian akhirnya di tahun 2014 saya hubungi kawan saya ya, yang baru jumpai tadi ya. Bang, ini gimana jualan madu abang gitu, saya bilang kan. Oh bagus bang, apalagi ada Facebook sekarang. Waktu itu kan mulai Facebook mulai ini 2014, bagus bang, ini penjualan jadi enak katanya dengan ada sosmed katanya. Saya maulah bang jualan madu waktu itu, saya bilang. Nah, jadi akhirnya kita ditunjukin sama beliau di mana beli madu ya kan. Nah kita mulai, dan saya mulai waktu itu memang dengan 100.000 rupiah. Saya ingat betul tuh modal awal 100.000 rupiah. Saya belikan 2 botol, jual laku, beli jual laku begitu ya kan. Itu di tahun 2014, dan di tahun 2015 awal saya buat proposal lagi. Ini usaha bagus, mau saya scale up lagi. Saya buat proposal, waktu itu saya dapat dana 22 juta. Kemudian itulah akhirnya saya buat website refillmadu.com. Kemudian saya mulai nambah stok, mulai nambah ini dan seterusnya. Dan setelah 2 tahun usaha ini menguntungkan. Ya, dana investor itu kembali itu kalau nggak salah saya plusnya itu hampir 50% 2 tahun kerjasama. Jadi mereka yang invest 1 juta itu baliknya hampir 1,5 juta lah. Ya kan? Terus gitu. Nah akhirnya dan habis itu saya nggak buat proposal lagi. Saya pikir udah cukup lah modalnya, saya jalankan apa yang ada ini dulu. Ya, dengan modal yang ada. Kemudian beberapa tahun kemudian saya berpikir kayaknya harus keluar dari rumah. Karena waktu itu masih usahanya di rumah. Saya harus keluar dari rumah. Karena udah mulai nggak nyaman, malam-malam orang datang, ya kan, 9 malam orang datang gitu, udah nggak nyaman, kayaknya harus sewa toko gitu kan. Nah untuk sewa toko kayaknya uangnya nggak cukup. Nah itu kan akhirnya udah saya nggak lama dari itu ada kawan nelpon, kawan istri, bang aku ada uang, boleh nggak aku join ke usahanya? Oh boleh, kebetulan kita membuka toko. Udah akhirnya dia suntik dana ke kita bisa sewa toko yang awalnya di sana ya, sekitar 1 kilometer dari sini. Kecil, cuma 2 kali 4. Ya kan, kalau masuk 3 orang penuh lah ada itu, nggak kayak gini kan. Nah kemudian akhirnya kita jalan situ setahun, kita pindah ke sini. Awalnya satu yang ini aja, ruangan ini aja, ya kan. Kemudian berapa bulan kemudian kita sewa lagi yang sebelah kan kosong, langsung kita ambil lagi. Dan sekarang juga nambah ada di rumah di belakang untuk gudang madu gitu kan. Ya alhamdulillah yang dari 100.000 rupiah itu sekarang ya berkembang jadi karyawan ada 16 orang. Nah, seperti itu dia. Nah itu dia. Jadi akhirnya memang sampai istri bilang juga gitu, kalau tahu dari dulu madu begini, kenapa nggak dari dulu kita jual madu ya katanya gitu kan. Tapi emang ya itulah jalan Allah ngasih sama kita kan. Jalan Allah ngasih sama kita bahwa yang semua kita lakukan dari awal dulu sampai 2008 sampai 2018 ya, sampai akhirnya 2018 itulah kita mulai kelihatan hasil ya. Itu semua itu rangkumannya itu di akhir ini. Tinggal gimana kita sebenarnya sedikit bersabar aja. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa mulai dari 100.000 tadi itu modalnya bukan 100.000 sebenarnya, tapi dari yang sebelum-sebelumnya yang gagal sampai puluhan juta, mungkin ratusan juta. Karena kawan saya mungkin gajinya udah 5 juta, ada yang 15 juta. Kalau saya seperti mereka waktu itu, mungkin saya ya mungkin punya gaji yang sama dengan mereka kan. Tapi itu nggak saya lakukan, tapi itulah biaya belajarnya.
ya biaya belajar yang Allah memang harus saya lewati ya setelah 10 tahun ya alhamdulillah akhirnya memang Allah tunjukkan jalannya ketika kita jual madu ini ya. Pertama mulai dari ya kita bisa beri manfaat buat kawan-kawan, karyawan kita ada 16. Kita juga punya cabang di Bogor. Jadi untuk pembeli dari Jawa udah bisa diambil dari sana sehingga akhirnya untuk mempermudahkan. Nah, kemudian pada akhirnya ya kan itu semua adalah bagian yang memang harus dilewati ya, proses itu memang harus dilewati ya. Kalau memang hari ini kawan-kawan merasa sulit ya itu lewatin aja, karena kalau udah lewat artinya kapasitas kita tuh artinya akan membesar ya. Kalau kapasitas kita membesar maka rezekinya jadi makin banyak. Kenapa kita masih kecil hari ini? Boleh jadi ya wadah yang kita bawa untuk nampung rezeki Allah itu kecil. Karena ada yang bawa gelas, ada yang bawa ember, ada yang bawa baskom, ada yang buat danau dia. Ya kan? Karena rezeki itu kan unlimited. Tinggal bagaimana kita nampungnya sebanyak apa. Nah, sebanyak apa kemampuan kita menampung itu sebanyak kapasitas diri. Kapasitas diri itu terbentuk dari apa? Dari pergaulan, dari belajar kita, dari pengalaman kita yang kita jatuh bangun ini. Itu semua yang memberikan menempa kita, memperbesar kapasitas diri kita. Nah, seperti itu dia. Ya, jadi kawan-kawan yang hari ini masih berusaha, masih punya tanggungan, punya hutang dan sebagainya, percayalah bahwa itu akan kita lewati. Yang penting kita fokus, konsisten, jangan mudah menyerah, ya, dan tetap bergantung sama Allah. Ya, bahwa semua ini akan manis pada ujungnya. Hanya masalah waktu aja sebenarnya. Hanya masalah waktu. Ya, jangan sampai kita menyerah di tengah, karena kalau nyerah ya nggak dapat apa-apa, ya, nggak dapat apa-apa dan ya cuma sampai situlah dia. Tapi kalau kita terus, insya Allah akan Allah beri tunjuk jalan dan akhirnya kita akan menemukan jalan yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.